Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Andra Irawan, yang NIM-nya G2314T0119, yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fitrah Manusia Makhluk Mencari Kebenaran dengan Hati, Akal, dan Pikiran. Saya akan mempresentasikan ini kepada dosen pengampu yang bermatkul agama yang bernama Muhammad Lia Ulami. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan judul Fitrah Manusia Makhluk Pencari Kebenaran dengan Hati, Akal, dan Pikiran. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester maupun UTS mata kuliah agama Islam. Penulisan menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Semarang, 8 November 2025. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki potensi hati, akal, dan pikiran. Ketiga potensi ini menjadikan manusia berbeda dari makhluk lain. Karena dengan itu, manusia dapat mengenal kebenaran. Fitrah manusia adalah kecenderungan alami untuk mencari dan mengenal Tuhannya. Namun dalam perjalanannya, banyak manusia yang menyimpang dari fitrahnya karena pengaruh hawa nafsu dan lingkungannya. Rumus masalahnya, apa yang dimaksud dengan fitrah manusia? Kedua, bagaimana peran hati, akal, dan pikiran dalam mencari kebenaran? Ketiga, bagaimana pandangan Al-Quran tentang manusia sebagai makhluk pencari kebenarannya? Oke. Tujuan saya menulis ini, satu, memahami makna fitrah manusia menurut pandangan Islam. Dua, untuk mengetahui peran hati, akal, dan pikiran dalam mencari kebenaran. Tiga, untuk menjelaskan pandangan Al-Quran tentang manusia makhluk pencari kebenaran. Sekarang kita bahas tentang pengertian fitrah manusia. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatara, yang berarti mencipta atau membelah. Fitrah manusia dalam Islam adalah potensi dasar yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk mengenal dan beriman kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan firatallahi lati fataram nasa alaihi." Artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Hati dan akal dan pikiran dalam mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan hati sebagai pusat rasa dan kesadaran, akal sebagai alat pikir, dan pikiran sebagai sarana analisis. Ketiganya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Manusia yang hanya mengandalkan akal tanpa hati akan kering spiritualnya. Sedangkan yang hanya mengikuti hati tanpa akal bisa tersesat dalam emosi. Oleh karena itu, Islam menuntun agar manusia menggunakan seluruh potensinya secara seimbang dalam mencari kebenaran. Pandangan Al-Quran dalam manusia dan kebenaran. Al-Quran banyak menyuruh manusia untuk berpikir dan merenungkan ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164, ya Allah berfirman, "Inna fi kalapi as-samawati wal ardi faqlilati al-laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Ketahuilah, puncak dari pencarian kebenaran manusia adalah pengakuan terhadap keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi,
Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Simpulannya, fitrah manusia adalah kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui hati dan pikiran manusia mampu memahami kebenaran dan petunjuk dari Allah. Ketiga-tiganya digunakan secara seimbang, manusia akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saran saya, sebagai manusia yang diberikan akal dan hati, sudah sepatutnya kita menggunakan keduanya untuk mencari kebenaran. Semoga melalui pemahaman tentang fitrah, kita semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pertimbangan yang berguna bila ada tutur kata yang kurang enak di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.